subscribe, like, and share, serta nyalakan notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Halo, kenalin nama aku Nia, asal aku dari Malang. Nah, kali ini aku mau cerita soal kisah pengalaman serem aku waktu aku masih kuliah, sekitar tahun 2011-an ya, waktu aku semester 4. Jadi memang waktu itu tahun 2010 itu aku ada kuliah di salah satu kampus swasta di Kota Malang. Aku nggak perlu sebutin ya nama tempat kuliahnya. Memang kampus itu terkenal angker di salah satu gedung. Jadi ceritanya memang katanya ada yang bunuh diri itu sampai dua cewek itu bunuh diri di kamar mandi, satunya loncat dari lantai 3 di gedung itu. Cuman kan aku pikir ya cuman gosip-gosip biasa lah ya, jadi ya udah santai aja kali gitu kan. Nah kemudian yang aneh lagi tuh ternyata semua dosen di kampus aku itu nggak ada yang mau ngajar di gedung M itu. Jadi memang di kampus aku itu kan ada gedungnya kan, gedung A sampai M gitu kan. Nah yang di gedung M ini nggak pernah dipakai, bahkan hampir nggak pernah dipakai sama sekali kecuali untuk hal-hal yang urgent, contohnya UKM gitu ya, kegiatan UKM itu pun jarang banget, paling cuma setahun sekali. Nah yang masih make gedung itu cuma 2-3 dosenan lah ya, itu pun nggak boleh pakai di jam pagi atau jam malam. Jadi bolehnya dipakai itu siang, kuliah siang yang jam 12 itu sama jam 4 sore. Kebetulan waktu itu tahun 2011 aku masih semester 4, itu aku ada mata kuliah yang kuliahnya itu di gedung M tadi tuh jam 4 sore. Ya bayangin jam 4 sore kan pulangnya jam 6 tuh, lumayan udah gelap-gelap gitu kan. Nah kita memang satu angkatan nggak ada yang mengalami hal-hal mistis lah ya sampai semester 4, tapi nggak ngerti sih, sepantaran teman-temanku sih belum ada. Sampai suatu ketika kita kuliah di situ, masuklah kita ya kan, seperti biasanya dosennya juga udah masuk. Nah hari itu tuh ada yang telat, biasa kan kalau mahasiswa telat kan sama dosennya suruh masuk gitu kan, yaudah masuk, kalau masih 10 menit kan yaudah masuk gitu kan. Yang itu tuh ada cewek tuh telat, dan aku sama teman-temanku yang di kelas itu nggak pernah lihat cewek itu sebelumnya. Mungkin kita berpikiran positif, oh mungkin itu kali dari kakak tingkat kita kali ya, yang mungkin ketinggalan kelas atau gimana, jadi dia ngambil kelas pengganti kayak gitu. Kita berpikiran positif aja. Kebetulan dia telat, nah aku tuh duduk paling pojok, kan kelasnya letter U gitu kan. Aku duduk paling pojok dan dia tuh datangnya telat, pakai baju merah, pakai tas sampingan itu. Dia masuk, dosen aku juga mikir kok nyelonong gitu kali ya, terus telat ya, dia diem aja, udah duduk gitu. Dia duduk di samping aku, cuman ada beda selisih 1 kursi aja. Ya udah deh, aku ikutin kuliah seperti biasa kan. Cuman kok aneh banget sih nih anak, diem aja. Dan lebih anehnya lagi tuh, kita semua kan pakai zamannya itu ya, kita tuh pakai binder ya, pakai kertas binder gitu kan. Nah kita pakai buku tulis. Ya sempet sih aku bilang sama temanku, aku tuliskan di kertas binderku, tuh anak kok pakai buku sih, kampung banget gitu kan ya. Biarin aja, mungkin dari dia nggak ada kertas binder, alasannya temenku kayak gitu ya kali ya. Ya udah, biarin aja. Nah waktu itu tuh pas mata kuliah itu aku ada yang nggak ngerti. Nah aku tanya temanku, kan biasanya kalau di akhir kuliah itu ada tanya jawab gitu ya, tanya jawabnya itu spontan gitu loh. Nah yang misalnya nggak bisa jawab, nah itu ntar dapat tugas tambahan lah intinya gitu. Nah akhirnya pas itu karena aku takut kena tugas tambahan, aku juga nggak terlalu dengerin kan materinya apa. Aku tanyalah temanku sebelah itu, temanku yang aku kenal maksudnya. Dia juga bilang, aku juga nggak ngerti, aku juga nggak dengerin, orang dari tadi aku main HP, dia bilang gitu kan.
Akhirnya kan aku mau aku tanya ke sebelah aku yang tadi, Kak, denger nggak tadi bapaknya ngomong apa sih yang sebelumnya ini? Diem aja gitu cu. Kak mau jawab Kak. Aku tanya gitu lagi. Dia tuh tiba-tiba noleh ke aku, mau matanya tuh sayu-sayu gimana, cuman aduh pucat-pucat gimana gitu loh. Cuman aku kok gini mukanya, ternyata dari deket gini banget mukanya ya. Cuman aku diem aja, nggak jadi Kak gitu. Cuman aku udah merasa nggak enak banget sih nih cewek, apaan sih ngeliatinnya cuman tanya gitu doang, ngeliatinnya kok nggak enak banget gitu loh, kayak orang apaan sih lo tanya. Gue juga gak ngerti kayak gitulah, cuman auranya emang lebih horor waktu itu. Terus kemudian oke ya, itu minggu pertama lah, anggapannya minggu pertama kan ya. Dan mata kuliah kita juga udah selesai. Dia itu selalu tiap kali mata kuliah itu mau selesai kurang dari 5 menit, dia tuh langsung buru-buru keluar duluan. Jadi sebelum kita semua di kelas keluar, dia tuh keluar duluan. Sampai dosenku tanya, itu siapa sih namanya? Tuh anak kurang ajar bener gitu. Cuman kita kan gak ada yang kenal, ya mungkin angkatan atas gitu katanya anak-anak kayak gitu. Udah kita biarin toh. Akhirnya minggu berikutnya itu dia datang lagi tuh. Aku udah ancang-ancang, aku nggak mau ambil duduk pinggir lagi, aku maunya duduk di tengah. Kita kini aku sama teman-temanku yang segeng lah ya, itu duduknya di tengah. Dia tuh datang lagi, dia datangnya telat lagi, pakai baju yang sama lagi, mukanya pucet lagi. Aku sampai ini orang kenapa sih, sakit kali ya gitu ya. Kita nggak ada pikiran itu setan lah ya, soalnya dia ngikutin pelajaran juga, dia nyimak gitu loh. Cuman dia memang agak pendiam banget. Nah ceritanya waktu itu kita ke toilet. Jadi si siapa temanku ini ada yang namanya L ya, inisial L ya anggap aja. Dia itu izin ke toilet. Memang di gedung itu kalau ke toilet gak boleh sendirian, karena memang kalau misalnya cewek sendirian ke toilet itu kebanyakan kesurupan. Jadi waktu dia, Pak saya izin ke toilet, dosenku tuh bilang ada yang mau nemenin. Itu kan biasa kan ya. Kemudian ya Pak saya mau ke toilet juga gitu. Temanku sebelahan ini, sahabatku ini pas juga mau ke toilet. Akhirnya aku kan otomatis ngikut aja ya ke toilet, daripada aku ngantuk di kampus, di kuliahan aku ikut. Akhirnya kita bertiga tuh ke kamar mandi bareng-bareng. Nah di kamar mandi itu tuh ada 4 toilet, dan sampingannya itu wastafel 2 sama kaca itu gede banget. Ternyata itu waktu kita kamar mandi itu cewek itu ngikut di belakang kita. Ya udah dong, kita biasa aja. Karena aku nggak ada kepingin ke toilet, cuman sekedar pingin nyegerin mata, ya udah aku nggak ke toilet, aku cuman ke wastafel bilas-bilas doang. Ya kan aku kan cuman bilas-bilas doang, aku nunggu di wastafel. Temanku yang 2 tadi tuh masuk toilet kan ya. Nah si cewek itu tuh masuk toilet tengah kebetulan. Aku lihat dia masuk toilet tengah, akhirnya temanku pinggir-pinggir, pokoknya beda toilet lah ya. Satu temanku yang sahabatku tuh di paling pojok, yang satunya tuh memang sebelahnya cewek itu pas. Nah kebetulan baru gitu, udah beberapa menit kemudian temanku yang si L tadi tuh, yang dia ngacungin tangannya, Pak aku mau ke toilet itu, dia keluar duluan. Tapi dia mukanya pucat banget, kayak orang ketakutan gitu kan. Aku kan jadi ini anak kenapa sih, tiba-tiba hawanya itu gak enak banget waktu aku, astaga Tuhan kok aku jadi merinding gitu ya. Aku bilang lah sama si L ini, L kamu gak apa-apa. Tapi kan aku kan perasaan ini anak kenapa sih kok sampai pucat banget. Kamu beneran gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Aku ke kelas dulu ya gitu. Dia tuh sampai ke bata-bata gitu. Ya udah akhirnya dia ke kelas duluan. Aku nungguin lah si temanku yang sohibku ini tadi. Dia nggak keluar lah, kan dia nggak keluar, dia teriak toh, apa nih ya, lo jangan ninggalin gue ya, itu intinya gitu, jangan ninggalin gue ya di kamar mandi. Iya, dan aku orangnya kan suka iseng kan ya, aku rencana lah isengin dia, aku gedor-gedorin kamar mandinya itu. Pas aku mau gedorin kamar mandi dia, kok pintunya yang kebuka kok 3, anjir aku langsung ya Tuhan. Terus
tadi cewek tuh masuk kamar mandi yang tengah tuh kapan keluarnya? Gak mungkin juga dia gak keluar kan, soalnya kan aku di wastafel itu pasti aku lihat kalau dia keluar. Secara kan kamar mandinya juga sempit kan ya. Kapan keluarnya? Aku udah mulai perasaan gak enak. Aku gedorin lah, cepetan dong. Kalau nggak keluar aku pergi nih, aku gitu. Bentar, ini aku sakit perut. Akhirnya udah kan dia cepet keluar kan, cepet keluar. Aku ke kelas. Si cewek itu tuh ternyata udah di kelas. Cuman aku kapan ininya ya, kapan maksudnya apa? Kapan keluarnya? Aku nggak pernah lihat dia keluar gitu kan. Aku diem aja, aku diem aja. Si temanku yang si L tadi tuh, dia tuh kelihatan banget kalau dia tuh pucet. Dia kayak orang ketakutan gitu. Aku kira dia ini kayaknya kesurupan kali ya. Akhirnya waktu kita udah selesai kuliah, pulang, si cewek yang baju merah itu kan seperti biasa dia pergi duluan kan. Kita samperin lah, aku samperin si Alin tadi. El, kamu kenapa sih? Kok pucet banget kamu, kayak orang ketakutan? Aduh, gila, masa iya ada setan di dalam kamar mandi? Aku gak mau aku mau pindah kelas, dia bilang gitu. Akhirnya karena aku penasaran, aku tidur lah sama temanku si sahabatku tadi tuh, tidur di tempatnya si L tadi tuh ya. Kita niat banget kita tidur di situ. Akhirnya aku cerita apa yang aku alami. Dia tuh gak keluar dari kamar mandi, aku cerita kayak gitu. Dan si L tuh bilang, tau gak sih, dia tuh masuk di sebelah kamar mandi aku kan. Dia bilang, aku tuh pas ambil tisu, dia bilang, aku tuh pas ambil tisu kakinya tuh nggak napak, dia bilang kayak gitu. Jadi memang ada aktivitas di dalam kamar mandi itu, cuman kaki cewek itu tuh nggak napak, dia bilang kayak gitu. Aku nggak mau ketemu sama dia lagi, aku mau pindah kelas, pokoknya yang nggak di gedung itu, dia bilang gitu. Ya udah, jadi kita berarti itu cewek setan ya. Aku juga berniat pindah kelas waktu itu, cuman kan gak mungkin, soalnya teman-temanku yang lain apaan sih gitu kan, gak mungkin kita barengan pindah-pindah kelas kan, dosennya pasti ntar curiga gitu kan. Akhirnya kita tetap di kelas itu. Nah kemudian si temanku ini tadi, si L ini udah pindah kelas, aku sama temanku si V ini, si Soipu ini tetap di kelas itu. Anehnya di minggu berikutnya tuh cewek udah gak ada. Jadi dia cuma ikut kelas itu cuma 2 minggu aja. 2 minggu berturut-turut dia ikut kelas kita. Aku juga ngerasa, aduh, ini kayaknya memang itu orang bermasalah sih. Serem banget gitu, kita gak pernah cerita apa-apa. Nah kemudian nih ya, udah sekitar sebulan kemudian itu ya, tiba-tiba dosenku tuh minta ganti kelas. Kelasnya dipindah ya, pokoknya kayak kelasnya tuh dipindah gak di gedung itu, dengan alasan yang gak jelas. Ya kita mikirnya santai lah ya, mungkin memang dia pindah di gedung itu kali ya. Nah, karena kita memang orang yang usil, aku juga penasaran. Akhirnya tanya lah kita ke bagian keuangan itu loh. Memang orangnya kan deket lah ya sama kita. Akhirnya aku bilang, kenapa sih Bu kok sampai Pak ini pindah gitu kan? Iya, apaan sih kamu kayak gak ngerti aja. Akhirnya dia tuh cerita pada intinya waktu itu dia tuh datang ke kelas, posisi mahasiswanya itu full. Pada hari itu kita itu udah pulang semua. Jadi memang kita punya aturan. Kalau dosen udah lebih dari setengah jam gak datang, kita semua bubar sendiri-sendiri. Waktu itu memang kita belum setengah jam sih. Waktu itu 20 menitan lah. Akhirnya setelah kita nunggu 20 menit ini dosen gak datang-datang, kita pulang, semuanya bubar. Ternyata dosennya itu datang setengah jam lebih tuh datang. Ya kita mana tahu kan ya, kita kan udah pulang. Nah kemudian singkat cerita, si dosen itu ngajar semua, isinya kelasnya tuh full. Pas tengah-tengah dia ngajar, biasa kan muter kan ya absennya itu kan. Nah, anak terakhir kan pasti ngasihin absennya tuh ke dosennya kan. Nah itu tuh si anak ngasihin absen tuh ke dosennya. Dosennya tuh nggak sengaja lihat bawah dan kakinya itu gak napak. Wih, gak kebayang sih ya. Aku kalau sampai kayak gitu, aku mungkin bisa pingsan kali ya kalau di situ. Ternyata itu kayak gitu. Padahal itu dosennya laki loh ya, dan dia menurut aku cukup beriman lah. Soalnya kan kelihatan lah dari muka orangnya.
rohani banget gitu loh. Dia ngeliat kakak napak, akhirnya dia cepat-cepat mengakhiri kuliahnya tadi tuh. Cepat-cepat mengakhiri kuliahnya tadi itu, akhirnya ya udah dia nggak bisa cerita siapapun sampai akhirnya dia udah mentok. Tapi ganti kelas kan, ya udah ganti kelas aja. Tapi di sini kelasnya full gini. Dia nggak dapat kelas, akhirnya dia tuh ngotot banget. Pokoknya aku minta pindah kelas, nggak tahu gimana caranya. Itu akhirnya dicerita alasannya, akhirnya nyebarlah antar dosen gitu kan, dari dosen nyebarlah ke antar staf, dan dari staf nyebarlah ke mahasiswa kayak gitu. Jadi memang gedung itu tuh angker banget. Aku udah ngalamin itu 3 kali aku ngalamin itu. Yang kedua itu memang aku iseng banget di gedung itu, iseng ngasihin apa ya cuma sekedar keliling itu lah malam-malam, cerit malam. Itu jauh sebelum waktu ada kejadian kuliah semester 4 itu. Waktu itu aku masih maba, masih semester 1, iseng-iseng jalan-jalan ke situ jerit malam. Cuma katanya di sini serem, banyak setannya gitu kan. Ya udah aku iseng-iseng cewek-cewek berdua ke situ. Ya nggak ada apa-apa sih pertamanya awalnya. Tapi waktu kita mau masuk lorong kamar mandi tuh ada yang nangis, ya itu kita lari dong. Nah, cuman kalau cuma sekedar orang nangis kan, ya udah mungkin kita salah dengar atau apa, jadi kita tetap stay positif. Sampai ada kejadian kayak gitu itu ya kita memang bener-bener 100% yakin itu tempat memang keramat banget gitu. Sampai akhirnya pas aku udah semester 8 itu gedung udah gak boleh dipakai sama sekali kecuali untuk hal-hal yang urgent banget. Kecuali kalau misalnya kelasnya full banget baru pakai gedung itu pun nggak boleh dipakai sore, malam, pagi, bolehnya siang hari di lantai 1 gitu ceritanya. Jadi memang gedung itu ada cewek yang bunuh diri gitulah, 2, tanpa alasan yang jelas, aku nggak ngerti juga gitu ceritanya. Dan masih banyak cerita-cerita mistik lainnya tentang gedung M tadi itu. Salah satunya temanku sendiri, dia ngalamin, udah dibilang kan ya, kuliah waktu juga kuliah jam 4 juga, cuman beda dosen waktu itu kan. Udah dibilang payungnya ketinggalan di kelas, gak usah diambil. Jadi teman-temannya tuh udah pada bilangin gak usah diambil, dia tetap ngotot. Ya gak apa-apa, diambil aja, ada apaan sih. Gini dia sok-sokan nantangin gitu. Ternyata dia pingsan di situ gara-gara dia ngambil payungnya itu, ngambil rambut gitu. Ceritanya kayak gitu. Memang dia tempat itu angker banget. Dan sampai sekarang terakhir kali aku kapan hari ke kampus itu ya sama teman-teman aku yang mulai garisir itu, memang aku tanya gedung M memang udah ditutup, gak boleh dipakai sama sekali kecuali